Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi kali ini pada pembelajaran matematika kelas 12 pada materi kekongruenan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa agar diberikan kemudahan untuk memahami materi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan ya? Alhamdulillah. Masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baiklah, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi. Bagaimana? Apakah semuanya hadir? Hadir semua ya? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan apa saja tujuan dari mempelajari materi kekongruenan ini. Melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengkomunikasikan hasil mengolah informasi, siswa mampu bertanggung jawab atas pengamatan pada proses pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu memahami konsep kekongruenan suatu bangun datar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan syarat dua bangun segitiga dapat dikatakan kongruen. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya pada kelas 9 kita pernah mempelajari materi kekongruenan ini. Masih ingat kan ya? Pembelajaran kekongruenan pada kelas 9 itu ada pada semester genap. Nah, selanjutnya di kelas 12 ini tentunya kita mempelajari lebih dalam lagi mengenai materi kekongruenan. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas terkait pendahuluannya saja, yaitu bagaimana konsep kekongruenan untuk suatu bangun datar. Lalu, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai aturan sinus dan kosinus pada kekongruenan. Sebelum masuk pada materi kekongruenan terlebih dahulu, Ibu akan memberitahu kalian siapa tokoh yang membawa teorema kekongruenan ini. Ada yang tahu siapa tokoh yang membawa teorema kekongruenan? Ya, belum ada yang tahu ya. Nah, baik, Ibu akan memberitahu kalian biografi tentang tokoh yang membawa teorema kekongruenan. Dia adalah Thales. Berikut biografinya. Dari 5 teorema dalam geometri yang cukup populer, salah satunya adalah kekongruenan. Thales lahir di sekitar pertengahan 624 sebelum Masehi di kota Miletus yang terletak di pantai barat Asia Kecil. Thales dikenal sebagai seorang filsuf Yunani, matematikawan, dan juga ilmuwan. Ia menemukan konsep geometri garis sehingga diberikan apresiasi atas karya-karyanya. Salah satu karyanya adalah geometri abstrak. Thales pergi ke Mesir dan belajar dengan para imam, di mana dia mendalami ilmu matematika dan membawa kembali pengetahuan ke Yunani. Thales juga melakukan penelitian geometri dan menerapkan pemahamannya tentang geometri untuk menghitung jarak dari pantai ke kapal di laut. Hal ini sangat penting bagi orang-orang Yunani. Apakah kapal datang untuk berdagang atau untuk melakukan penyerangan? Beberapa karya Thales berupa 5 teorema dalam geometri yang cukup populer, yakni yang pertama, sebuah lingkaran dibagi menjadi 2 bagian yang sama oleh diameternya. Yang kedua, besar kedua sudut pada kaki-kaki segitiga sama kaki adalah sama. Yang ketiga, jika 2 garis harus berpotongan, ukuran sudut bertolak belakang yang berbentuk sama besar. Yang keempat, jika suatu segitiga memiliki 2 sudut dan satu sisi yang berukuran sama dengan segitiga lain, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Yang kelima, sebarang sudut dalam pada setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Hal ini dikenal dengan teorema Thales. Nah, itu tadi biografi singkat tokoh Thales yang membawa teorema kekongruenan. Nah, sekarang kita
syarat. Yang pertama yaitu satu, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, untuk tanda kongruen, kalian bisa perhatikan di sini. Di situ ada gelombang satu di atas, terus di bawahnya ada sama dengan. Nah, itu adalah simbol untuk kekongruenan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dua bangun datar yang kongruen. Kalian perhatikan, di sini ibu ada mempunyai dua buah bangun. Nah, pada kedua bangun di atas adalah bangun yang kongruen. Kenapa kita katakan kongruen? Karena panjang KL sama dengan panjang PQ. Kemudian panjang LM sama dengan panjang IR. Lalu panjang MN juga sama dengan panjangnya RS. Panjang NK sama dengan panjang SP. Maka oleh karena itu, pada bangun KLMN dan PQRS dapat dikatakan adalah kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kalian bisa juga perhatikan gambar. Di situ sudah jelaskan bahwa bentuknya itu sama dan ukurannya juga sama. Untuk menentukan sisi-sisi yang bersesuaian, nah di situ akan ada diberi tanda seperti titik, garis. Nah, itu menandakan adalah sisi-sisi yang bersesuaian dan sisi-sisinya sama panjang. Nah, ayo kita mencoba karena tadi sudah Ibu jelaskan seperti apa itu bangun-bangun yang kongruen. Jadi, kalian perhatikan di sini ada 4 buah bangun. Ada bangun yang pertama, bangun kedua, bangun ketiga, dan bangun keempat. Nah, ayo tebak yang mana bangun-bangun yang kongruen? Yang mana? Iya, nomor 1 dan nomor 3. Kenapa dikatakan kongruen? Nah, benar sekali. Karena di situ bentuknya sama antara bangun yang nomor 1 dan bangun yang nomor 3. Ukurannya juga sama ya. Biarpun posisinya berbeda, tetapi dapat kita lihat yang sama itu adalah bangun 1 dengan bangun yang ketiga. Jadi kesimpulannya, bangun yang pertama kongruen dengan bangun yang ketiga. Nah, di pembahasan yang kedua kita akan membahas mengenai segitiga yang kongruen. Tentunya ketika sebuah bangun dikatakan kongruen harus memiliki syarat. Mengapa kedua bangun tersebut dikatakan kongruen? Nah, untuk segitiga yang kongruen itu ada 3 syarat. Yang pertama, dua segitiga memiliki panjang sisi yang sama yang biasa kita sebut sisi-sisi-sisi. Yang kedua, dua segitiga memiliki dua sisi yang sama panjang dan sebuah sudut yang diapit kedua sisi itu sama besar atau bisa kita sebut sisi sudut sisi. Yang ketiga, ada dua segitiga memiliki dua sudut yang sama besar dan sebuah sisi yang terhubung oleh kedua sudut tadi sama besar juga atau yang biasa kita sebut sudut sisi sudut. Nah, dari ketiga syarat dua buah segitiga yang kongruen tadi, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, dua buah segitiga yang memiliki panjang sisi yang sama. Nah, di sini ada sebuah bangun jajar genjang PQRS, di mana QS merupakan panjang diagonal jajar genjang tersebut. Kalian perhatikan jajar genjang PQRS ini, di mana sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Dapat kita temukan sisi yang sama panjang dan sejajar adalah panjang sisi PQ sama dengan panjang sisi SR. Artinya, panjang sisi PQ sejajar dengan panjang sisi SR. Selanjutnya, sisi PS sama dengan panjang sisi QR. Artinya, panjang sisi PS sejajar dengan panjang sisi QR. Selanjutnya, QS adalah diagonal bidang, sehingga QS sama dengan SQ. Dengan demikian, sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga PQS dan segitiga RSQ sama panjang. Jadi, segitiga PQS dan segitiga RSQ itu kongruen karena ketiga sisinya sama panjang.
Selanjutnya kita akan membahas syarat yang kedua dari segitiga yang kongruen. Itu tadi ada dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, atau biasa kita sebut sisi sudut sisi. Untuk memahami syarat ini, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada dua buah segitiga, yaitu segitiga DEF dan segitiga KLM. Pada gambar tersebut dapat kita lihat panjang sisi DE sama dengan panjang sisi KL. Selanjutnya besar sudut D sama dengan besar sudut K, dan panjang sisi DF sama dengan panjang sisi KM. Lalu jika kita mengukur panjang EF dan panjang LM, besar sudut E dan besar sudut L serta besar sudut F dan besar sudut M, maka kita akan memperoleh hubungan panjang sisi EF sama dengan panjang sisi LM. Sudut E sama dengan besarnya sudut L. Sudut F besarnya sama dengan sudut M. Nah, dengan demikian pada segitiga DEF dan segitiga KLM berlaku panjang DE sama dengan KL, panjang EF sama dengan panjang LM, dan panjang DF sama dengan panjang KM. Nah, ini berarti bahwa segitiga DEF dan segitiga KLM sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Selain itu, besar sudut D sama dengan besar sudut K, besar sudut E sama dengan besar sudut L, dan yang terakhir, besar sudut F sama dengan besar sudut M. Nah, ini berarti bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga DEF dan segitiga KLM memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat dua segitiga yang kongruen adalah jika dua sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat yang ketiga untuk dua buah segitiga yang kongruen. Nah, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang berada di antaranya sama panjang, atau bisa kita sebut sudut sisi sudut. Nah, untuk memahami syarat yang ketiga ini, silahkan perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini Ibu mempunyai dua buah segitiga. Yang pertama segitiga GHI dan segitiga XYZ. Pada gambar tersebut dapat kita lihat sudut G sama dengan sudut X, sudut H sama dengan sudut Y, dan panjang GH sama dengan panjang XY. Jika kita mengukur besar sudut I dan sudut Z, panjang GI dan XZ, serta panjang HI dan YZ, maka kita akan memperoleh hubungan bahwa besar sudut I sama dengan besar sudut Z, dan panjang GI sama dengan panjang XZ, dan panjang HI juga sama dengan panjang YZ. Nah, dengan demikian pada segitiga GHI dan segitiga XYZ berlaku bahwa sudut G sama dengan besarnya sudut X, sudut H sama dengan sudut Y, dan sudut I sama dengan sudut Z. Ini berarti bahwa pada segitiga GHI dan segitiga XYZ sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sedangkan panjang GH sama dengan panjang XY, panjang HI sama dengan panjang YZ, dan panjang GI sama dengan panjang XZ. Ini berarti bahwa segitiga GHI dan segitiga XYZ ini sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga GHI dan segitiga XYZ memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dua sudut yang bersesuaian dari dua segitiganya sama besar dan sisi-sisi yang berada di antaranya juga sama panjang. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami? Alhamdulillah bisa ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Ibu mempunyai sebuah soal. Soalnya perhatikan segitiga RQT dan segitiga SQT pada gambar berikut.
kita selidiki apakah segitiga RQT dan segitiga SQT ini kongruen. Nah, gambarnya seperti ini bisa kalian lihat ya. Lalu penyelesaiannya, kita ketahui dari gambar bahwa pada segitiga RQT ini dan segitiga SQT memiliki panjang RQ sama dengan QS. Lalu panjang RT sama dengan ST. Dan karena salah satu sisi dari kedua segitiga tersebut berimpit, yaitu sisi QT, maka dapat dikatakan segitiga RQT dan segitiga SQT ini kongruen. Kongruennya sisi, karena semua sisinya sama panjang. Kalian bisa lihat dari gambar di soal itu. Nah, pada bangunnya sudah diberi keterangan untuk ukuran-ukuran sisinya, untuk ukuran panjang-panjangnya. Di situ sudah dengan jelas panjangnya itu sama. Jadi kita bisa dengan mudah menentukan sisi-sisi yang sama panjang atau bersesuaian. Nah, selanjutnya untuk latihan kalian di rumah, di sini Ibu ada 2 soal untuk kalian kerjakan ya. Di sini kalian disuruh untuk menentukan apakah bangun-bangunnya Ibu berikan ini kongruen dan jelaskan alasannya mengapa bangun-bangun ini kongruen atau tidak kongruen. Nah, untuk pengumpulan tugasnya kalian kumpulkan minggu depan. Jadi ada waktu seminggu untuk kalian mengerjakannya. Tapi jangan ditunda-tunda ya. Nah, selanjutnya apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk menambah pemahaman kalian lebih dalam lagi, kalian juga bisa mencari materi di buku lain atau melalui internet maupun YouTube. Nah, baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini. Yang pertama tadi, kekongruenan merupakan 2 buah bangun datar, di mana kedua bangunnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua, kekongruenan dilambangkan dengan tanda seperti yang Ibu tampilkan ini, yaitu garis gelombang 1 di atas, lalu di bawahnya kita tuliskan sama dengan. Yang ketiga, syarat-syarat 2 segitiga yang kongruen. Tadi ada 3 syarat segitiga yang kongruen. Yang pertama ada 3 sisi yang bersesuaian sama besar atau bisa kita sebut sisi. Yang kedua, 1 sudut dan 2 sisi yang bersesuaian sama besar atau bisa kita sebut sisi sudut sisi. Dan yang ketiga, 1 sisi apit dan 2 sudut yang bersesuaian sama besar atau biasa kita sebut sudut sisi sudut. Nah, baiklah, itu tadi pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah berhadir hari ini. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan ilmunya bermanfaat untuk kalian ke depannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.